Shalom. Selamat malam Bapak-Bapak yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berhimpun secara tatap muka dan juga melalui daring online pada saat ini untuk melaksanakan ibadah gabungan Persekutuan Kaum Bapa Mupel Jakarta Barat, GPB Jemaat Shalom di DKI Jakarta. Pemberita firman pada malam ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Aprianus Libat dengan tema Iman dalam Tekanan. Kiranya ibadah yang kita lakukan secara daring online ini membawa berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Sebelum kita mulai, mari Bapak kita bangkit berdiri untuk menyambut dari Mars PKB. Persekutuan kaum Bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama, kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang berkenan menuntun kita semua kaum bapa untuk menikmati persekutuan dengannya. Marilah dengan sukacita iman kita memuji dan memuliakan Dia yang selalu berkarya dalam kehidupan kita. Berhimpun semua menghadapku, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala permulaan, diganti kedamaian yang besar. Silakan duduk. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan atas anugerah-Mu di sepanjang hari ini, sehingga kami kaum bapa Jemaat Mupel Jakarta Barat PKB dapat beribadah di malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kiranya ibadah ini dapat berjalan dari awal pertengahan akhir dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati juga Pak Pendeta Aprianus Libat yang akan mewartakan firman-Mu, kiranya topangan kuasa menyertai sehingga apa yang difirmankan menjadikan pedoman dalam kehidupan kami kaum bapa Mupel Jakarta Barat. Sempurnakan doa kami ya Tuhan, hanya dari dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan senantiasa mengucap syukur. Amin. Kita sambut dengan Mazmur pujian dari Mazmur 119 ayat 161 sampai dengan 168. Pembesar-pembesar mengejar aku tanpa alasan, tetapi hanya terhadap firman-Mu hatiku gemetar. aku gembira atas janji-Mu. Seperti orang yang mendapat banyak jarahan, Aku benci dan merasa jijik terhadap dusta. tetapi Taurat-Mu kucintai. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau.
karena hukum-hukum-Mu yang adil. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Aku menantikan keselamatan daripada-Mu, ya Tuhan. Dan aku melakukan perintah-perintah-Mu. Aku berpegang pada peringatan-peringatan-Mu. Dan aku amat mencintai-Mu. Aku berpegang pada titah-titah-Mu dan peringatan-peringatan-Mu. Sebab seluruh hidupku terbuka di hadapan-Mu. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kembali pada malam ini untuk bersama-sama bersekutu dalam Mupel Jakarta Barat Pelkat PKB untuk bersama-sama menghayati firman Tuhan bagi kita pada malam ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kembali kami datang bersyukur di malam ini ya Tuhan. Merasalah kami bahwa sepanjang hari ini Tuhan tetap sertai kami. Sehingga sampai pada malam ini, ketika kami masih dapat melakukan persekutuan ini, kami tahu Tuhan, Engkau ada dan hadir di tengah-tengah kami. Baik kami yang ada di gedung ini, maupun saudara-saudara kami yang mengikutinya dari tempat mereka masing-masing. Ya Roh Kudus, hadirlah, datanglah, dan penuhilah kami agar persekutuan ini boleh membawa berkat dan kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan tekanan. Bersabdalah, ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri untuk menghormati pembacaan kita pada hari ini yang terambil dalam kitab Daniel pasal 6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Daniel pasal 6 ayat yang pertama sampai yang ke-12 yang menyatakan demikian, Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan, membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan.
Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu ketetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali pada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali." Sesudah itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Demikianlah pembacaan Alkitab, dan berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, lewat persekutuan kita pada malam hari ini, tema yang menjadi perenungan kita bersama-sama lewat bacaan ini adalah iman dalam tekanan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu berbicara tentang tekanan yang kita alami dalam kehidupan kita, tentu tidak lepas daripada tanggung jawab iman kita terhadap situasi dan keadaan yang kita alami saat sekarang ini. Karena apa? Ya tentu banyak 1000 alasan orang-orang di zaman sekarang ini, dan terlebih di dalam masa COVID yang masih ada, menjadi sebuah alasan bagi setiap orang untuk tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dia lakukan.
Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, saya bilang ada ibu-ibunya, di anu juga ada ibu-ibu ikut ya, rajin ibu-ibunya nih. Ya. Karena apa? Karena pada kesempatan ini lewat firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama, tentulah hendak kembali meneguhkan dan menguatkan iman kita di masa-masa yang sulit ini. Mengapa demikian? Karena segala sesuatu yang terjadi dan kita alami dalam dunia ini ada di dalam kekuasaannya yang menciptakan dan menjadikan segala sesuatu sehingga semuanya boleh ada dan sehingga semuanya boleh dapat kita jalani sampai hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian juga halnya yang terjadi dan dialami oleh Daniel, yang hanya oleh karena di balik penghukuman Allah sehingga bangsa Israel dibuang, maka Daniel dan teman-temannya juga ikut rombongan dalam pembuangan itu, sehingga mereka ada dalam situasi dan kondisi yang demikian. Artinya bahwa ketika Daniel dan teman-temannya ada dalam kehidupan yang genting pada saat itu, tentulah tidak lepas daripada bagaimana maksud dan rencana Allah terhadap kehidupan bangsa Israel yang mengalami pembuangan, bahwa di dalamnya juga mereka bisa dapat melihat kuasa Allah di balik persoalan dan tantangan yang mereka alami. Dan salah satunya adalah Daniel. Dan ternyata di dalam situasi dan kondisi yang demikian, Tuhan memakai dia. Ya. Justru membuat posisinya menjadi bagian petinggi, boleh dikatakan, di kerajaan pemerintahan Darius dalam pembacaan kita pada saat ini. Ya. Bahwa dia juga yang Tuhan perkenankan boleh ada di dalam pemerintahan Raja Darius dan pejabat-pejabat tinggi. Kan luar biasa itu. Ya. Ketika mereka mengalami pembuangan, ya, bukan berarti di sana mereka tidak bisa dapat melakukan sesuatu yang lebih jauh bermanfaat bagi kehidupan mereka. Dan itulah yang dilakukan oleh Daniel. Ya, tentu semakin tinggi, ya, semakin kuat angin yang menerpa, orang bilang ya. Tapi apakah itu membuat Daniel gentar? Tentu sama sekali tidak. Ya. Karena dia memahami bahwa dia ada dan boleh menjadi seorang pejabat tinggi pada saat itu. Semua terjadi oleh karena kesetiaan Daniel yang tidak pernah berubah. Ya. Kalau mau dilihat dia punya grafik itu, ya semakin naik, gitu ya. Bukan semakin turun atau naik turun. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itulah kita melihat di sini bahwa apa yang terjadi atas Daniel pada saat itu menunjukkan sebuah kualitas yang lebih tinggi dari ketiga orang yang diberikan wewenang oleh Raja Darius untuk ada di bawah wakil-wakil raja untuk melaksanakan tugas mereka, gitu ya. Jadi ibaratnya di sini bahwa semakin
posisi seorang pejabat itu semakin tinggi, ya ibaratnya semakin besar tanggung jawabnya, gitu kan. Semakin besar tanggung jawabnya, ya semakin sibuklah dia, gitu kan. Ya. Jadi enggak mungkin orang yang punya tanggung jawab besar, dia tidak sibuk untuk urus ini, urus itu, ya, dan lain-lain sebagainya. Ya. Sehingga hal itu tidak mengurangi ya, semangat yang dialami oleh Daniel pada saat itu. Dan itulah yang membuat dia, kenapa dia melebihi ya, dari 3 orang yang diberikan wewenang pada saat itu. Dia jauh lebih tinggi, bahkan dia diprediksikan oleh raja untuk ya menerima sebuah jabatan yang lebih besar lagi, gitu ya. Hal itu terjadi di situ dikatakan karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Ya. Dia memiliki ya, roh Allah yang ada di dalam dirinya, sehingga tidak menutup kemungkinan raja dari situ tidak memberikan sebuah jabatan yang menempatkan dia atas seluruh kerajaan. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk itulah maka di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab yang semakin besar, ya, yang semuanya itu membuat dia ya semakin banyak waktu untuk mengurus ini dan lain sebagainya. Ya. Tapi apakah itu membuat dia mengurangi waktunya dengan Tuhan? Tentu tidak. Ya. Tidak membuat waktu Daniel untuk bersama dengan Tuhan juga semakin berkurang. Tidak. Ya. Dan itulah yang diperlihatkan oleh Daniel dalam menjalankan tugasnya itu. Ya. Ya, tentu tidak heran kalau ada orang yang sesamanya merasa nggak suka. Ya, biasalah kalau dalam posisi jabatan ya ada yang nggak senang, mungkin seharusnya saya yang harus ada di sana, ya, sehingga bisa saja dibuat cara-cara licik untuk menjatuhkan seseorang, gitu ya. Banyak cara-cara yang untuk bagaimana untuk membuat jabatan seseorang itu hancur dan lain sebagainya. Ya. Dan hal itu yang dihadapi, yang dialami oleh Daniel sendiri. Tanpa dia sadari dan tanpa dia mengetahui bahwa orang-orang yang tidak menyukai akan keberadaan Daniel pada saat itu dalam pemerintahan untuk mencari alasan kesalahan yang mungkin dia perbuat dalam jabatannya itu, sama sekali mereka tidak mendapati hal itu. Ya. Jadi mereka berusaha untuk mendapati alasan untuk bagaimana mereka bisa dapat menjatuhkan dia dari jabatan dan kedudukannya pada saat itu. Ya. Sehingga hal itulah yang mereka katakan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Ya jelas, karena dia memahami bahwa tugas dan jabatan yang semakin tinggi yang ia dapati bukan berarti membuat dia mengurangi waktunya untuk bersama dengan Tuhan. Ya. Yang menarik bagi kita adalah ya semakin sibuk kita, ya semakin kurang waktu kita untuk beribadah. Kadang-kadang begitu ya. Lu kenapa enggak datang? Aduh maaf, aku sibuk, ya kan? Alasannya selalu gitu.
Kenapa enggak kita latihan? Aduh, banyak yang harus saya selesaikan. Ya, alasannya selalu begitu, gitu ya. Yang seharusnya di saat kita memiliki tanggung jawab yang besar yang Tuhan berikan, seharusnya kita semakin banyak, semakin giat, yang semakin harus menunjukkan kualitas iman itu, gitu ya. Nah, tentu itulah problem kita terbalik, gitu kan, dengan apa yang dialami dan dilakukan oleh Daniel. Ya. Semakin besar tanggung jawab Daniel, ya, semakin sibuk Daniel, semakin banyak dan sering dia berdoa kepada Tuhan. Dan itulah saya kadang tadi problema kita terbalik. Kalau kita semakin sibuk, ya semakin berkurang juga doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Ya. Sehingga kita selalu mendengar alasan-alasan yang kadang-kadang ya, maaf saya nggak bisa, saya sibuk. Ya memang, gitu kan. Tapi bagaimana kita bisa dapat menempatkan diri kita di tengah-tengah kondisi yang demikian? Ibaratnya itu sama dengan tekanan yang kita hadapi dalam pekerjaan kita dimanapun juga kita berada. Tapi bagaimana kita menempatkan dan bisa menempatkan diri kita di tengah-tengah situasi dan kondisi yang demikian, itulah yang seharusnya bisa dapat kita lakukan. Ya. Misalnya surat itu dikeluarkan selama 30 hari. Ya. Kalau ada didapati seseorang melakukan doa dan sebagainya, maka dia akan dimasukkan ke dalam goa singa. Ya, Daniel bisa saja negosiasi sama Tuhan. Tuhan, selama 30 hari ini aku tidak berdoa dulu ya. Nanti setelah 30 hari aku balas deh, aku ganti. Gitu kan. Biasa kita suka nego sama Tuhan gitu ya. Ya. Seharusnya tidak begitu gitu kan. Harusnya tetap konsisten. Dan itulah yang dilakukan oleh Daniel. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi ibaratnya di sini kalau kita lagi sibuk, bolehlah doa kita berkurang, ibaratnya gitu ya. Bolehlah saya kurang-kurang dulu untuk ibadah, bolehlah saya kurang-kurang untuk pelayanan dan lain sebagainya, gitu kan. Ibaratnya ada tawar-menawar lah. Nanti minggu depan saya bisa balas deh, minggu depan saya bisa datang lagi, atau bulan depan saya gantilah dan sebagainya. Tentu tidak demikian, gitu kan. Artinya sibuk atau tidak sibuk, banyak atau tidak banyak aktivitas yang kita jalani, tetap harus konsisten. Ya. Yang susah untuk kita sekarang ini kan, konsisten itu susah. Sebenarnya berdoa enggak susah gitu kan. Tapi untuk konsisten untuk melakukan itu yang berat. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk itulah kenapa Daniel bisa dapat melakukan itu. Kenapa Daniel bisa dapat menunjukkan itu. Mereka sengaja memperdengarkan larangan itu kepada Daniel ya, supaya dia dengar ya, sehingga dia bisa dapat ya menyadari akan bahaya yang sedang mengancam gitu ya. Maka di sana dikatakan, sebab didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Ya. Justru dia tetap menunjukkan sesuatu yang biasa dia lakukan. Bukan mengurangi jam bersama dengan Tuhan. Orang bilang, Allah bisa karena biasa. Jadi ibaratnya sesuatu itu yang konsisten, terus-menerus dilakukan, yang biasa setiap hari dia jalani, itu tidak membuat dia takut dan tidak melakukan apa yang menjadi larangan pada saat itu. Justru dia tetap terus berdoa kepada Tuhan. Seperti apa yang didapati oleh orang-orang raja, kita buat ketetapan saja bahwa siapa yang akan berdoa kepada Allah selain kepada raja,
maka dia harus dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi apakah Daniel menyerah? Tidak. Karena apa? Karena semuanya itu dilakukannya sudah terbiasa. Ya. Jadi sesuatu yang terbiasa kita lakukan, tekanan apapun, masalah apapun, enggak jadi masalah. Karena baik dalam keadaan nyaman maupun tidak nyaman, dia tetap lakukan itu. Selama ini dia tetap melakukan itu. Sehingga apapun ancaman yang datang, itu tidak jadi masalah bagi dia. Karena apa yang dia lakukan selama ini, dia lakukannya hanya untuk Tuhan. Karena itu dia percaya bahwa Tuhanlah yang akan membela dia. Tuhanlah yang akan menjaga dia dan Tuhan jugalah yang akan memelihara dia dari segala macam tekanan apapun. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu dikatakan 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah, ini yang menjadi sulit bagi bapak-bapak, kadang-kadang nggak konsisten ya. Besok lakukan, besok nggak lagi, gitu ya. Memang berat untuk konsisten melakukan apa yang harus kita lakukan. Ya. Ya, kenapa Daniel bisa dapat menjalani dan melakukan hal itu? Karena dia sudah membiasakan itu. Dia membiasakan melakukan itu, baik ketika ada dalam tekanan maupun ketika tidak ada dalam tekanan. Itu sesuatu hal yang sudah biasa, rutin dia lakukan setiap hari. Sehingga sama sekali dia tidak takut dengan ancaman itu. Sekalipun didengar kepada dia, wah dia makin datang ke atas rumahnya berdoa. Untuk 3 kali sehari itu dia tidak lupakan, tidak tinggalkan, selalu. Mungkin dengan ancaman itu dia semakin banyak mungkin berdoa kepada Tuhan. Tidak membuat dia menyerah dalam situasi dan kondisi yang ada pada saat itu. Jadi hal inilah yang membuat dia lebih dari petinggi-petinggi yang lain. Ini yang membedakan dia dari petinggi-petinggi yang lain. Sehingga Raja Darius memberikan sebuah jabatan yang lebih tinggi bagi dia. Namun jangan heran, ya tantangan pasti akan ada. Masalah pasti akan menerpa dia, ya, di dalam dia menjalani kehidupannya. Ya sama dengan kalau kita menggergaji kayu, ya, aktivitas yang kita lakukan dengan menggunakan gergaji, sesering kita memakai gergaji itu, maka sesering juga kita harus mengasah mata gergaji itu. Kalau kita tidak sering juga mengasah mata gergaji itu, pasti berat kita akan memotong kayu. Jadi harus seimbang. Ketika kita banyak sibuk, juga harus lebih banyak doanya. Harus lebih banyak kita melakukan untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Kalau kita lihat Daud, itu Daniel 3 kali sehari dia berdoa kepada Allah. Kalau Daud dari dalam Mazmur pujian kita, apa? 7 kali dalam sehari dia memuji Tuhan. Waduh, lebih anu lagi nih, lebih keras lagi si Daud. 7 kali dalam sehari dia mengagungkan dan memuji Tuhan, gitu kan? Ya, kita boro-boro seminggu bisa beribadah gitu kan. Artinya bagaimana mereka ini memahami dan mengetahui bahwa dalam hal hidup beriman mereka itu, untuk bisa dapat mereka menghadapi itu, maka harusnya mereka juga harus tetap melakukan itu jauh lebih banyak. Ya. Sama dengan orang olahraga, dia banyak mengeluarkan aktivitasnya, maka harus banyak juga asupan yang harus masuk
Kalau tidak dia bisa drop gitu kan. Kalau tidak dia akan pingsan. Jadi hal itulah konsep yang dilakukan oleh Daniel ya. Ketika dia diperhadapkan dengan situasi yang berat, tekanan yang dia alami pada saat itu bukan membuat dia semakin menurun. Atau nanti deh Tuhan tunggu 30 hari karena itu larangannya 30 hari selama 30 hari ini. Gitu kan? Nanti 30 hari baru saya balas deh. Yang jadwal saya biasa saya lakukan, nanti 30 hari kemudian baru saya balas. Gitu kan? Nah tentu tidak demikian konsep berpikir Daniel dalam kehidupan berimannya pada saat itu. Justru semakin dia memiliki jabatan yang lebih tinggi dan semakin itu jugalah dia mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Tidak heran kalau saat ini orang katakan, di saat orang di zaman modern ini terlalu sibuk dengan urusan mereka masing-masing, waktu untuk Tuhan mungkin sudah berkurang, ya. Untuk waktu bersama dengan keluarga sudah berkurang, ya tidak menutup kemungkinan virus corona yang sedang kita alami dan hadapi saat sekarang ini, ya. Virus yang tidak bisa dapat dilihat dengan mata, yang akhirnya bisa membuat kita berdiam di rumah. Gitu kan? Yang tentu pada akhirnya membuat kita memiliki waktu lebih banyak ya untuk bergumul, berdoa bersama dengan keluarga, gitu kan? Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu dalam tekanan kehidupan yang kita alami saat sekarang ini, tentunya harus membuat kehidupan iman kita semakin terus diasah, ya, semakin terus dikuatkan. Karena kita tidak akan tahu tentang apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kita ke depan. Ya. Kalau pada akhirnya Daniel harus masuk dalam goa singa, gitu ya. Dia tidak pernah memikirkan hal itu. Karena yang tetap terus dia lakukan bagaimana dia tetap konsisten dalam hal doanya kepada Allah, dalam kesetiaannya kepada Allah. Sehingga sekalipun ancaman itu akan dia hadapi, akan dia alami, ya, maka dia percaya kuasa Tuhan pun yang akan menopang dia. Ya, dan itulah yang akhirnya membuat Daniel bisa menjadi sebuah kesaksian bagi Raja Darius pada saat itu ketika dia melihat, ya ternyata Allahmu hebat, luar biasa. Ya. Singa itu tidak berkutik, yang tidak punya taring untuk menerkam dia, gitu kan? Karena kuasa Tuhan ternyata jauh lebih dahsyat dari segala tekanan, dari segala masalah, dari segala ancaman apapun yang ia alami dalam kehidupannya saat itu. Oleh karena itulah maka panggilan dan pengutusan kita sebagai warga jemaat, khususnya sebagai bapak-bapak. Ya, ibaratnya sesibuk apapun kita, tetap kualitas iman kita itu tetap terus kita tunjukkan. Konsisten kita untuk selalu dalam doa kita kepadanya, dalam pujian dan persekutuan kita kepadanya, harus juga tetap sama. Ya. Tentu kalau kita tidak membuat itu, ya tentu ujian dan tantangan yang ada dalam kehidupan ini tidak membuat kehidupan beriman kita
menjadi seperti apa yang dialami oleh Daniel pada saat itu. Memang tekanan demi tekanan, ancaman demi ancaman, tentunya akan kita hadapi dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Tapi yang mereka tetap berpegang teguh, ya, dengan tetap terus konsisten, ya, dalam keadaan baik ataupun tidak baik, tetaplah iman kita itu tetap terus kita asah, boleh dikatakan demikian. Iman kita harus tetap terus bertumbuh di dalam tekanan yang ada. Jadi sehingga dengan demikian maka tentu tidak alasan bagi kita dalam menjalani kehidupan beriman kita di saat sekarang ini untuk tidak bisa dapat bersekutu, berdoa dan memuji Tuhan. Toh kita bisa dapat duduk dari rumah untuk mengikuti, ya. Toh kehadiran Tuhan itu tidak bisa dapat dibatasi oleh apapun. Dia mampu dan bisa hadir dalam setiap ruang hidup kita, ya. Dan oleh karena itu mari kita tetap terus konsisten dalam kehidupan beriman kita. Artinya konsisten itu dalam situasi dan kondisi apapun. Biarlah persekutuan PKB itu tetap tangguh, tetap luwes, gitu ya. Luwes artinya dalam kondisi apapun dia luwes, dia bisa mengikuti ya situasi dan kondisi yang ada, gitu ya. Dan itulah iman kita untuk bisa dapat kita miliki di tengah-tengah kondisi yang ada, sehingga persekutuan ini tetap konsisten, persekutuan ini tetap eksis sekalipun tekanan yang berat memang selalu kita hadapi sebagai kaum bapa. Tapi mereka yang tetap terus konsisten dengan iman mereka untuk tetap setia bergumul di dalam doa kepada Tuhan, maka di sanalah Tuhan turut campur tangan untuk memampukan kita untuk melewati kehidupan di tengah-tengah dunia ini dalam tekanan iman yang semuanya itu kita bisa dapat lewati dan hadapi. Karena bersama dengan Dia kita bisa dapat menghadapi segala hal apapun yang kita alami dalam kehidupan kita masing-masing. Dan biarlah firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini tetap membuat kita terus menjaga kehidupan iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan dalam konsisten di mana dan kapan dan dalam keadaan apapun juga. Karena Kristus Yesus tetap setia, ya, sampai kapanpun, dari dulu kemarin bahkan sampai hari ini Dia tetap setia untuk menopang kehidupan kita. Dan karena itulah kita tetap terus menjalani kehidupan kita dengan tetap mengandalkan Dia yang satu-satunya kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tekanan. Dengan iman dan percaya kita kepada Kristus, kita akan bisa dapat melewati dan menghadapinya dengan penuh syukur dan pujian hanya kepada Tuhan yang dapat mengatasi segala perkara yang kita hadapi dalam hidup ini, bahwa bersama dengan Tuhan segala perkara dapat kita tanggung karena Dia adalah Allah yang berkuasa atas hidup kita hari ini bahkan sampai untuk selama-lamanya. Amin. Berbahagia, yakin teguh
masuk doa syafat, kita dengarkan pujian dari Pelkat PKB Sion. Marilah Kita akan ikuti setelah doa syafaat, sementara dipersiapkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama berdoa dalam syafaat kita saat ini. Kita bersatu dalam doa. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kekuatan iman yang tetap Tuhan karuniakan bagi kami, sehingga kami tetap setia dalam setiap tekanan hidup yang kami alami. Karena kami tahu Tuhan terus berkuasa atas hidup ini, sehingga tidak ada yang kami ragukan dan khawatirkan tentang apa yang terjadi saat sekarang ini. Karena kami tahu bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan segala sesuatu bagi kami yang mengasihi Engkau, sekalipun dalam situasi dan kondisi yang sesulit apapun. Karena kami tahu bahwa Kristus yang telah mengalahkan maut dan kematian itu memampukan kami untuk terus dapat berpengharapan di dalam Engkau, karena Engkau menjamin bagi kelangsungan kehidupan kami dalam beriman kepadamu. Saat ini ya Tuhan Yesus, kami datang bersama-sama dalam persekutuan Pelkat PKB Mupel Jakarta Barat. Saat ini kami membawa segala permohonan kami dalam setiap pergumulan kehidupan kami selaku kepala rumah tangga, selaku suami, yang sampai hari ini Tuhan, kami tetap terus mengandalkan Engkau dalam kehidupan yang kami lalui saat ini. Khususnya di masa-masa pandemi yang sedang kami hadapi saat sekarang ini Tuhan. Begitu banyak saudara-saudara kami yang mungkin sulit untuk mendapatkan sebuah pekerjaan, atau ketika mereka saat ini mengalami pemutusan hubungan kerja, atau sulit bagi mereka untuk mendapatkan sesuatu yang ingin mereka dapati dalam menjalani kelangsungan kehidupan keluarga mereka. Untuk itu ya Bapa di surga, kami menyerahkan saudara-saudara kami dalam pergumulan mereka saat ini atas kehidupan pribadi, dalam tugas dan pekerjaan, dimanapun juga kami berada. Kami memohon ya Tuhan, berikan kami kekuatan. Karena begitu banyak tekanan yang kami hadapi dan kami alami saat sekarang ini Tuhan.
baik masalah kehidupan ekonomi rumah tangga, masalah pekerjaan kami, masalah usaha kami, yang sampai hari ini ya Tuhan, kalau kami boleh tetap bersyukur Tuhan tetap memelihara kami, itu bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuan kami, tetapi Tuhan yang sanggup untuk tetap memelihara kami dengan cara Tuhan, yang tentunya kami tidak pernah tahu bagaimana Tuhan terus dan dapat menopang, menjaga, memelihara dan melindungi kami dari setiap ancaman, dari setiap tekanan, bahkan di dalam menghadapi COVID-19 yang sampai hari ini Tuhan masih ada di tengah-tengah bangsa kami, masih ada di tengah-tengah masyarakat kami, masih ada di tengah-tengah lingkungan kami. Oleh karena itu tolong kami ya Tuhan, agar kami senantiasa tetap terus diberikan hikmat dan kekuatan oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami tetap memiliki semangat di dalam menjalani kehidupan kami, di tengah-tengah tantangan demi tantangan dan tekanan demi tekanan yang kami hadapi dalam hidup kami. Kami tidak tahu Tuhan, apa yang saat ini sedang dialami oleh teman-teman kami, rekan-rekan kami, persoalan-persoalan yang sedang mereka hadapi, baik dalam kehidupan rumah tangga, baik dalam pekerjaan, maupun dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, sampai hari ini kami terus bergumul di dalam kehidupan yang sedang kami alami saat ini Tuhan. Karena itulah kami tetap terus menyerahkan diri kami kepada Tuhan yang empunya kuasa atas hidup kami. Karena hanya di dalam Engkau sajalah ya Tuhan, kami boleh tetap terus merasakan kasih setia Tuhan yang memelihara kami. Tuhan Allah Bapa di surga, untuk itulah kami menyerahkan persekutuan kami Pelkat PKB, agar lewat kebersamaan ini Tuhan kami saling menguatkan, saling memotivasi satu dengan yang lain, agar dalam kebersamaan ini Bapa, ada kekuatan yang baru yang kami boleh rasakan, bahwa Tuhan hadir melalui saudara-saudara kami yang selalu memberikan topangan, yang selalu memberikan perhatian, yang selalu memberikan dukungan. Karena di dalam kebersamaan kami sebagai persekutuan di dalam Engkau Tuhan, di sanalah Engkau hadir untuk memberikan berkat-Mu, memberikan kuasa-Mu dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Oleh karena itu biarlah kami tetap setia mengikut Engkau. Biarlah kami tetap setia dalam menjalani kehidupan ini. Sekalipun berat, tantangan dan tekanan yang kami alami, namun kehidupan beriman kamilah yang membuat kami tetap terus bertahan, membuat kami terus hidup di dalam kekuatan yang daripada-Mu. Tuhan Allah Bapa di surga, jika ada di antara kami dan saudara-saudara dan teman-teman kami yang dalam keadaan sakit, mereka yang dalam masa perawatan atau mereka yang sedang dalam perawatan isolasi di tempat mereka, ya Tuhan Engkau hadir dan Engkau memberikan penguatan bagi mereka, bahkan dapat memulihkan mereka di tengah-tengah kondisi keadaan yang sedang mereka alami pada saat ini. Hanya doa ini Tuhan yang dapat menjangkau mereka dimanapun juga mereka berada pada saat ini Tuhan. Karena kami percaya dan kami yakin bahwa Engkau maha hadir, Engkau maha kuasa dan dapat menjangkau kehidupan kami. Mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang sedih dihiburkan, yang mereka berputus asa Tuhan memberikan pengharapan bahwa sesungguhnya di dalam Engkau Tuhan ada masa depan yang pasti, asalkan kami tetap setia menjalani hidup beriman kami kepada Tuhan. Ya Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, untuk itu kami menyerahkan persekutuan kami ini dalam kuasa-Mu, terlebih untuk masing-masing jemaat-Mu yang boleh dapat mengambil bagian dalam persekutuan ini, setiap pengurus Pelkat PKB,
juga Korwil di BP Mupel, Ketua 3, dan seluruh kami yang terlibat di dalam kepelayanan kami di Mupel Jakarta Barat ini, biarlah melalui wadah ini Tuhan, kehidupan iman kami terus dikuatkan agar kami tetap terus konsisten dalam menjalani kehidupan beriman kami, sekalipun tekanan yang berat, sekalipun masalah yang besar kami hadapi, namun kesetiaan dan iman percaya kami kepadamu tidak akan pernah berubah, tetap setia hanya kepadamu ya Tuhan. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga yang mulia, dan saat ini juga kami menyerahkan kehidupan kami sebagai masyarakat yang juga menjadi bagian dalam kehidupan kami untuk bisa dapat mengatasi setiap masalah, setiap tekanan yang ada dalam kehidupan kami bersama-sama. Terlebih ketika pemerintah kami tetap terus menangani COVID-19 dengan berbagai macam upaya untuk bisa dapat mengurangi penyebaran COVID-19. Biarlah kami bersama-sama dapat bersatu padu, kami bersama-sama bersinergi untuk dapat menjalankan protokol kesehatan dengan setia, dengan disiplin, agar apa yang menjadi harapan kami ke depan boleh dapat terwujud oleh karena kedisiplinan kami, konsistennya kami dalam menjalani protokol kesehatan ini. Berkati pemerintah kami bangsa dan negara, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, kepala-kepala daerah yang sampai hari ini Tuhan, kami terus diperhadapkan dengan kondisi yang tidak mudah. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama yang baik di antara lapisan masyarakat, sehingga apa yang menjadi tantangan kami bersama, jika kami melakukan itu dengan kebersamaan, kami yakin dan percaya semuanya akan dapat kami lewati di dalam kasih dan kuasa yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, untuk itu kami serahkan kehidupan persekutuan kami di malam hari ini. Kami yang boleh hadir bersama-sama di ruangan ini, juga saudara-saudara kami yang boleh mengikutinya dari tempat mereka masing-masing. Tuhan, biarlah Engkau nyatakan kasih, karunia dan berkat-Mu dalam kehidupan kami semua, bahwa apa yang kami lakukan sampai hari ini ya Bapa, sebagai bentuk kesetiaan kami kepadamu di tengah-tengah tekanan situasi yang kami sedang hadapi saat sekarang ini, karena hanya di dalam Engkau sajalah ya Tuhan, kami boleh dapat dikuatkan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga, inilah yang menjadi doa kami, serta syukur kami kepadamu yang tak henti-hentinya, kami naikkan kepadamu pada malam hari ini, bahwa sesungguhnya kami semua boleh dapat ada dan menikmati kehidupan hingga malam hari ini, karena kasih, cinta, dan kemurahan Tuhan semata-mata dalam kehidupan kami. Di atas semua ini Bapa, kami mohon pengampunan daripada-Mu atas segala dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu, agar kami selalu tetap layak di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita kembali mendengarkan puji-pujian di sini. Marilah bersukacita, marilah bersukacita, marilah kita
bersyukur karena kasih-Nya. karena kasih-Nya. Marilah kita bernyanyi, marilah nyanyian syukur, puji namanya, puji namanya. Puji dia, haleluya, puji dia, muliakanlah nama Yesus, agungkanlah. Puji dia, bernyanyi-nyanyilah, puji dia, bersorak-soraklah nama Yesus, agungkanlah. Ku panggil namamu, kau jawab doaku, ku puji namamu, Maha Kudus. Ku panggil namamu, kau jawab doaku, ku puji namamu. Ku rasakan hadirmu Tuhan. Marilah bersuka cita, marilah bersuka cita, marilah kita bersyukur karena kasih-Nya, karena kasih-Nya. marilah kita bernyanyi, marilah nyanyian syukur, puji namanya, puji dia, haleluya, puji dia, muliakanlah nama Yesus, agungkanlah. Puji dia, bernyanyi-nyanyilah, puji dia, bersorak-soraklah nama Yesus, agungkanlah. Ku panggil namamu, kau jawab doaku, ku puji namamu, Maha Kudus. Ku panggil namamu, kau jawab doaku, ku puji namamu. Ku rasakan hadirmu Tuhan. Marilah. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persembahan akan di gereja, bapak-bapak akan dibawa ke depan ke kotak persembahan sebelah kiri dan sebelah kanan. dari uji
Jemaat yang diberkati Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah, sumber kemurahan dan kebajikan, kami bersyukur karena kemurahan dan kebaikan-Mu melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kami dapat memberi dengan sukacita dan tulus hati berdasarkan apa yang ada pada kami. Terimalah persembahan kami ini sebagai bukti kesediaan kami untuk mewujudkan keadilan dan keseimbangan dalam hidup dengan sesama demi kemuliaan nama-Mu. Pakailah hidup kami sesuai rancangan dan kehendak-Mu, agar orang lain juga selalu ceria dan bahagia dalam hidupnya. Terpujilah Engkau ya Yesus, sumber berkat dan kasih karunia. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Warta Pelkat PKB yang akan dibawakan oleh Ketua PKB Shalom. Dan setelah itu sebelum amanat pengutusan dimohon kesaksian dari PKB Jemaat Shalom. Selamat malam, Shalom. Pertama-tama terima kasih kami pengurus PKB Jemaat GPB Shalom Jakarta atas pelayanan Bapak Pendeta Aprinus Limbat pada malam hari untuk membawakan firman. Semoga Tuhan selalu menyertai Bapak dan keluarga. Kemudian juga untuk Bapak Billy Malingkas pada malam hari untuk pelayanan, terima kasih Bapak untuk ibadahnya pada malam hari ini. Dan juga untuk Bapak Jeffrey Ranta sebagai pemandu lagu, terima kasih Bapak. Kakak Ilona dan Kakak Ariel, serta tidak lupa tim multimedia, Bapak Tember dan Kakak Tia, serta Ibu Jo Semgiring yang pada malam hari ini setelah memberikan pelayanan pada ibadah pada malam hari ini. Warta PKB Shalom Jakarta hanya menyampaikan untuk ibadah pada bulan Juli, Kamis 15 Juli 2021 pukul 19.30 bertempat di Shalom dengan menggunakan protokol kesehatan dan juga melalui via daring Zoom. Untuk pelayan firman dan liturgi akan kami sampaikan di grup PKB Shalom. Hanya itu saja, terima kasih. Selamat malam, Shalom. Satu dan dua. Masuk nih. Nggak masuk audio. Nggak masuk audio. Satu dan dua. Satu dan dua. Satu dan dua ya. Amen.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan penuh rasa syukur dan sukacita, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Untuk itu pulanglah dengan sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan dan pergumulanmu setiap hari. Mari kita berdiri, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan nyanyi dari Gita Bakti 252, bait yang pertama. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian-puji nama-Nya, berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan daripada Allah Bapa, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Ibadah selesai, silakan duduk kembali. Ibadah selesai, kita akan masuk dalam sambutan. Ada 2 sambutan. Yang pertama dari Ketua 3 Pelkat PKB GPB Shalom yang disampaikan oleh Bapak Abraham Sembiring. Kami persilahkan. Selamat malam, Shalom, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di beserta kita juga secara daring, teman-teman para pengurus Pelkat Kaum Bapak yang adalah partner dari Majelis Jemaat di dalam melakukan pelayanannya, seluruh 6 pengurus Pelkat di Jakarta Barat ini. Kami sebagai tuan rumah, sebagai pelaksana harian Majelis Jemaat, kami mengucap syukur kepada Tuhan dan berterima kasih karena Bapak-bapak sekalian telah meringankan langkah untuk bisa datang ke gedung gereja kita, dan yang ada di jaringan telah meringankan kuotanya untuk dapat bersama-sama dengan kami dalam ibadah gabungan pada malam hari ini. Kami mengucapkan syukur kepada Tuhan dan berterima kasih pula karena pelayanan teman-teman sekalian yang telah bertugas dari mempersiapkan acara ini di semua bidang pelayanan, mulai dari musik, tata ibadah, dan pelayanan IT. Bapak-bapak yang kekasih, kami hanya ingin berpesan tentang satu hal, bahwa kita, bapak-bapak yang senantiasa memperhatikan perkembangan di jemaat masing-masing, saya hanya ingin mengingatkan kepada bapak-bapak bahwa bulan Oktober ini kita ada persidangan sinode. Dan persidangan sinodenya dilakukan secara daring. Kita di Mupel Jakarta Barat ini akan melakukan persidangan secara mupel. Walaupun di Juklak saya baca nanti kalau ada pemilihan satu jemaat satu suara, tetapi kita akan melakukan persidangan bersama, bahwa Mupel Barat ini akan berkumpul bersama untuk bersidang, untuk menyampaikan aspirasi kita
kepada panitia pusat di Surabaya. Inilah kesempatan kita Bapak-bapak. Bapak-bapak yang rajin memperhatikan bagaimana dengan tata gereja kita yang sekarang ini kita laksanakan. Apakah ada yang perlu ditambah atau kurangi? Bagaimana dengan peribadahan kita mulai dari musik gereja kita, nyanyian-nyanyian ibadah kita, adakah yang perlu direvisi? Sehingga ini bukan hanya tanggung jawab presbiter atau majelis jemaat atau tanggung jawab para perutusan yang sudah ditetapkan oleh sidang majelis jemaat nanti, tapi adalah tanggung jawab kita kaum bapak yang rajin memperhatikan, banyak mendengar dan merasa kok ini nggak cocok ya, atau kok ini udah ketinggalan zaman. Inilah kesempatan kita bapak-bapak sekalian, bahwa siapapun kita, terutama anggota kaum bapak, memiliki peran untuk dapat memajukan dan mengembangkan gereja kita melalui suara kita kepada para perutusan kita yang akan maju bersama secara mupel nanti. Para perutusan gereja kita akan maju per mupel Jakarta Barat. Demikian saja yang ingin saya ingatkan kepada bapak-bapak, karena dari Juli ke Oktober itu sudah sangat singkat waktunya. Jadi kalau boleh mulai difikirkan dari sekarang untuk menyampaikannya. Sekian dan terima kasih. Kami mengucap terima kasih atas terselenggaranya ibadah pada malam hari ini. Shalom. Kemudian sambutan yang akan dibawakan oleh Ketua Mupel Jakarta Barat melalui virtual. Kami persilahkan. Shalom. Selamat malam Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya atas nama BP Mupel GPIB Jakarta Barat dan juga mengatasnamakan atau mewakili Bapak Ketua 3 Bapak Hani yang pada malam hari ini berhalangan hadir. Saya menyampaikan sambutan ini dari rumah Bapak Ibu Saudara, mengingat satu dan lain hal saya tidak bisa hadir bersama-sama dengan Bapak-bapak yang terkasih yang ada di gereja GPIB Shalom. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, kalau pada malam hari ini, baik Bapak-bapak yang hadir secara luring, tatap muka di GPIB Shalom, maupun juga Bapak-bapak yang ada dari rumah, bisa beribadah secara bersama-sama. Kami atas nama BP Mupel mengucapkan terima kasih kepada Majelis Jemaat GPIB Shalom yang menerima kami khususnya PKB Mupel untuk beribadah dan sekaligus selaku tuan rumah atau yang memfasilitasi terselenggaranya ibadah ini, baik yang diadakan secara luring maupun juga terkait relay dengan ibadah secara Zoom dari rumah masing-masing. Jadi sekali lagi kami berterima kasih kepada Majelis Jemaat GPIB Shalom dalam hal ini pelaksana harian Majelis Jemaat dan juga pengurus dari Pelkat PKB Shalom dan semua yang ikut ambil bagian di dalam ibadah pada malam hari ini, serta bapak-bapak juga yang hadir di dalam gereja. Terima kasih. Kami juga mengucapkan terima kasih buat bapak-bapak yang di rumah yang boleh meluangkan waktu untuk beribadah. Dan semoga ibadah kita ke depan lebih semarak lagi ya. Bapak-bapak yang hadir lebih banyak lagi begitu. Jadi memang perlu diingatkan dan terlebih lagi di sini yang korwilnya perlu bola ke pengurus Pelkat PKB yang ada di 6 jemaat di Mupel Jakarta Barat ini. Lalu kemudian pengurus Pelkat PKB yang ada di jemaat-jemaat ini meneruskannya lagi kepada anggotanya.
Sehingga dari hari ke hari ibadah kita ini boleh semakin banyak, dan terlebih lagi ibadah kita ini juga boleh membawa berkat ya bagi kehidupan kita semua. Terima kasih juga kepada pelayan firman, Bapak Pendeta Aprianus Libat ya, kepada Bapak yang membawakan liturgi tadi, dan kepada semuanya Paduan Suara Shalom maupun juga Pak grup dari Sion yang sudah mengisi dalam ibadah ini. Untuk nextnya berikutnya diharapkan juga dari PKB yang lain ya yang bisa mengisi, boleh mengirim rekamannya. Sehingga ibadah kita ini boleh semakin penuh dengan sukacita, kita semakin semangat ya di tengah-tengah pandemik ini. Kita jangan patah semangat, kita jangan apatis ya, atau kita jangan pesimis, tetapi kita tetap memberikan yang terbaik untuk Tuhan ya, melalui ibadah kita ini, bahkan juga melalui paduan suara ataupun juga vokal grup di jemaat Bapak-bapak sekalian. Itu saja Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kami atas nama BP Mupel Jakarta Barat mengucapkan terima kasih. Kita pulang dengan penuh sukacita dan membawa berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam tangguh dan luwes. Baik Bapak-Bapak sekalian, rangkaian acara ibadah juga sambutan berakhir. Sebelum kita ramah tamah, kami mohon dari Pak Robert untuk doa ramah tamah kita malam hari ini. Mari Bapak-bapak kita satu dalam doa. Tak putus-putusnya kami datang kepadamu ya Bapa, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas penyertaan Tuhan. Sehingga pada malam yang indah ini, kami dari Pelkat PKB Mupel Jakarta Barat boleh beribadah bersama-sama. Terima kasih semuanya itu ya Bapa. Engkau berkati juga hambamu Bapak Pendeta Aprianus Libat dan Bapak Billy Malingkas yang sudah bertugas melayani kami ya Bapak. Engkau berkati juga dalam pelayanan-pelayanan yang akan datang, dan juga Engkau memberkati keluarganya ya Bapak. Terima kasih itu semua ya Bapak. Bapak dalam surga, pada malam hari ini tuan rumah sudah menyiapkan makanan dan minuman. Sebelum kami memakannya, biarlah Tuhan mau kuduskan, mau sucikan makanan ini, agar daripadanya kami boleh memperoleh kekuatan yang baru. Kami teringat juga kepada orang-orang yang berkekurangan. Biarlah Tuhan memberikan seperti apa yang Tuhan memberikan kepada kami. Lalu Tuhan mengajarkan kami untuk menjadi saluran berkat buat orang-orang yang membutuhkan. Inilah doa kami ya Bapa. Inilah permohonan kami. Ampunkan segala dosa kami, baik itu pikiran, perkataan dan perbuatan kami yang melawan kehendak-Mu, sehingga tidak menjadi penghalang buat berkat yang Engkau curahkan kepada kami. Sempurnakanlah doa ini. Karena doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Bye. Terima kasih semuanya. Pak Freddy, Pak Roy, Pak Nayo, Pak Siwabesi, Pak Tangi Simamora, Pak Wagito Purwono, Ibu Juliana Mengko. Terima kasih Bapak, Ibu semuanya. Rupanya ada snack ya di situ ya. Shalom. Berarti yang di rumah makan sendiri ya. Yang di rumah kita makan sendiri, Pak.
Selamat menikmati berkat Tuhan. Terima kasih Pak Ember. Ayo.